Kita lagi bincang santai dengan Bapak Himpos Sitinjak dari Bimas Kristen Kabupaten Tapanuli Selatan selaku penyuluh agama Kristen. Selamat siang Pak Himpos. Ya, selamat siang Bapak. Nah, kita lagi kunjungan evaluasi pasca pelatihan di Kabupaten Tapanuli Selatan dalam kaitannya dengan monitoring pelaksanaan evaluasi pasca pelatihan. Ada beberapa hal yang perlu kita tanyakan. Pak Himpos izin. Iya Pak, siapa? Yang pertama, ini kaitannya dengan perubahan pemahaman peserta tentang budaya kerja. Budaya kerja itu kan kita ada berakhlak, orientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif. Nah, silakan sebelum dan sesudah, sebelum pelatihan, setelah pelatihan, silakan Pak Himpos. Iya, terima kasih buat waktu yang diberikan kepada saya. Bagaimana dengan pelatihan yang ada dilakukan di BDK Medan, sangat memberkati, dan begitu juga dengan pembimbing-bimbingnya dan juga menyampaikan pesan-pesannya, yaitu bahwa sebelumnya terkadang kita masih ragu bagaimana dengan apa yang mau kita lakukan di lapangan, karena kita dari honor sebelumnya, karena di honor belum begitu dijelaskan apa tugas dan fungsi pokok kita di lapangan. Tapi setelah kita masuk di BDK, kita dibenahi, kita dibimbing, dan juga bisa kita ke lapangan, dan materi-materi yang disampaikan bisa sangat memberkati kita, dan sebagai modal juga dengan laporannya. Selama ini terkadang kita buat dengan cara kita sendiri, tapi setelah dari BDK kita dibekali untuk menyampaikan laporan itu, juknisnya jelas dia dan arahannya, juga dengan kecamatan setempat di mana kita menyampaikan tugas-tugas kita bisa tersampaikan dengan baik, dan memang masih butuh untuk pembelajaran lagi dari BDK. Kiranya ada waktu-waktu yang terbaik lagi untuk bisa berjumpa dengan BDK untuk bisa lebih mematangkan dan melaksanakan tugas di penyuluhan, secara khusus kami dari Bimas Kristen Penyuluhan Kabupaten Tapanuli Selatan. Sampai di sini, terima kasih. God bless you, Tuhan berkati. Baik Pak Himpos, jadi artinya ada peningkatan budaya kerja Pak ya? Iya Pak. Khususnya tentang nilai-nilai berakhlak ya. Kira-kira ada nggak kendalanya di lapangan dalam implementasi nilai-nilai berakhlak? Silakan. Dalam berakhlak ini, karena saya percaya semua itu dimulai dari kita. Kalau kita ramah, berakhlak, kita datang ke yang kita tuju di kecamatan contohnya atau di tempat binaan, ya mereka respon dengan baik. Dimulai dari kita dan mereka meresponi dengan baik. Tetapi kalau kita untuk memulai contohnya membuka binaan, kelompok binaan, terkadang kalau kita pun sudah memikirkan yang negatif atau memikirkan tantangan-tantangan, ya di situ kita dilemanya. Tapi kalau sudah kita mulai dengan baik dan diajari di BDK, kalau kita memang berakhlak, pasti semua suka. Di apapun agamanya, bagaimanapun orangnya, kalau kita ramah, baik, berakhlak, pasti itu yang dirindukan secara khususnya di agama pun dan dimanapun kita berada. Secara khususnya kami di penyuluhan itu sangat diterapkan dan diarahkan dari BDK. Terima kasih. Baik, terima kasih. Satu lagi nih Pak Himpos. Iya, siapa? Ini kaitannya dengan koordinasi Pak ya. Koordinasi dalam pelaksanaan tugas penyuluh agama Kristen di lapangan dengan sesama penyuluh, dengan pemerintah setempat, dengan tokoh masyarakat. Kira-kira bagaimana setelah setelah menjadi ASN, pelaksanaan tugasnya mungkin ada peningkatan atau bagaimana kendala di lapangan dengan koordinasi pihak-pihak terkait, stakeholder. Silakan Pak. Stakeholder. Ini mengenai stakeholder, ya memang pada awalnya kami mengalami kendala di semasa di honor. Karena dulunya kita langsung masuk ke masyarakatnya, contohnya kumpulkan anak-anaknya, kumpulkan remajanya, rupanya orang-orang pimpinan-pimpinannya menolaknya. Tetapi setelah kita masuk di BDK, diarahkan, diajari, kita masuk mulai dari pemerintahan, masuk ke camatnya, masuk ke kepala desanya,
masuk ke APBD-nya, masuk ke toko gerejanya, dan kita berbaur dengan kapolrasi dengan mereka, dan kita memperkenalkan bahwa kita dari Penyuluh Dinas Kristen Tapanuli Selatan dari Kemenak, dan mereka sangat respon. Begitu juga terkadang bersama dengan Babinsa polisi, tentara, bisa kita bergabung dengan baik. Luar biasa. Itu semua arahan-arahan yang disampaikan dari BDK Medan sehingga bisa terjalin dengan baik. Bahkan masyarakatnya pun kita kumpulkan, kita bergabung dengan mereka, sangat respon. Karena memang daerah saya ada di Kota Padang Sidempuan, saya melayani di Tapsel, memang daerah yang tidak pernah saya Sentuh. Jadi sangat memberkati. Terima kasih buat BDK, sukses selalu, maju terus. Baik, terima kasih Pak Impos. Mudah-mudahan ada kesempatan lagi untuk pelatihan di Balai Diklat Keagamaan Medan. Amin. Kami sangat berterima kasih dari apa yang dilakukan oleh Balai Diklat sudah bisa meningkatkan kinerja penyuluh agama khususnya P3K ASN. Terima kasih Pak ya. Sama.